Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Vivo V Series adalah salah satu seri smartphone yang paling menonjolkan kameranya. Nah, di video kali ini kita akan membahas V Series, utamanya V Series yang terbaru ya, yakni Vivo V27e dan juga Vivo V27 5G. Nah, dari kedua kameranya ini kira-kira mana nih yang lebih worth it? Yang mahal atau yang murah? Atau jangan-jangan malah nggak dua-duanya? Nah, di video ini kita akan bahas selengkapnya. Kita awali dengan bahas desainnya. Secara desain sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas ya, karena keduanya itu sangat identik. Paling bedanya pada bagian framenya. Satunya lengkungnya itu flat, satunya itu kayak lengkung ya. Soal desain kamera ya 11-12, hampir sama aja. Jadi nggak bisa saya nilai mana yang lebih baik karena sama baiknya. Beralih ke spesifikasi, di sini perbedaan mulai akan terlihat. Vivo V27e bawa chipset 4G dari MediaTek, yakni Helio K99. Sedangkan Vivo V27 5G bawa versi 5G-nya, yakni Dimensity 7200. Secara fabrikasi bedanya cukup kelihatan ya, di mana G99 itu 6 nanometer dan Dimensity 7200 itu 4 nanometer. Secara ISP di atas kertas Dimensity 7200 tentunya lebih unggul. Sementara buat konfigurasi kameranya, keduanya kompak bawa 3 kamera belakang dan LED flash yang membulat yang biasa disebut Vivo sebagai ring light flash atau aura light flash ya. Untuk spesifikasinya, Vivo V27e bawa lensa utama 64 megapiksel ISOCELL GW3 dengan OIS, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Di depan ada lensa 32 megapiksel. Sementara Vivo V27 5G bawa lensa utama 50 megapiksel ya, yakni Sony IMX766V dengan OIS, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Di depan Vivo V27 5G juga bawa lensa yang sama kayak kamera utamanya, yakni 50 megapiksel. Namun kali ini sensornya berbeda ya, yakni ISOCELL GN1. Buat perekaman videonya, keduanya sama-sama bisa rekam 4K 30 fps. Khusus di Vivo V27 5G bisa rekam 4K juga untuk kamera depannya ya. Saat awal rilis, Vivo V27e dibanderol 4,299 juta, sementara V27 5G dibanderol mulai 5,999 juta. Selisih harga resminya itu lumayan banget ya, sekitar 1,7 juta. Sementara kalau kita berkaca pada harga marketplace, keduanya dibanderol lebih murah. V27e dihargai mulai 3,7 jutaan, sementara V27 5G dibanderol mulai 5,2 jutaan. Jadi selisihnya itu 1,5 jutaan aja. Lantas apakah dengan selisih harga segini jadi worth it ambil yang beli murah atau lebih mahal sekalian? Well, mari kita masuk ke sampel kameranya. Di sampel foto pertama ini terlihat bahwa keduanya sama-sama bagus dalam pengambilan warna. Terlihat hampir tidak ada bedanya ya. Cuman kalau kita lihat secara detail, hasil di Vivo V27 5G itu sedikit lebih tinggi saturasi. Di foto berikutnya pas saya coba aktifin AI di fotonya, terlihat keduanya sama-sama sedikit menurunkan exposure-nya. Kemudian diganti dengan tingkat kontras dan saturasi yang agak tinggi. Namun perbedaan baru terlihat ketika kita zoom pada area jeruk di pojoknya ya. Kelihatan V27 5G lebih bisa menurunkan area highlight-nya, sehingga dynamic range yang diperoleh itu jauh lebih luas. Ngomongin dynamic range, sebenarnya V27e itu nggak kalah ya soal dynamic range. Masih terlihat luas, bahkan di kondisi tertentu kayak foto ini itu lebih baik. Namun bedanya kalau di foto outdoor gini, untuk warna hijaunya itu masih lebih akurat di Vivo V27 5G. Di foto berikutnya juga kembali terlihat dynamic range keduanya hampir nggak ada bedanya ya, sama-sama luas dan bagus. Soal detail pas saya coba zoom 2 kali, terlihat di sini juga sama-sama bagus. Cuman kalau kita zoom lagi di area ini, terlihat bahwa noise lebih bisa diredam di Vivo V27 ya. Kalau nggak di zoom ya nggak akan notice hal ini. So menurut saya untuk kamera utamanya, gap antara V27e dan V27 itu tipis banget, masih sangat bisa bersaing. Jadi menurut saya skornya itu ya masih sama kuat.
Masuk ke lensa ultra wide, di sini udah no contest ya, karena V27 itu nggak ada lensa ultra wide, jadi sayang banget. Semoga di next gen Vivo mau ya ngasih ultra wide buat seri ini. Buat poinnya langsung aja kita serahin ke Vivo V27 5G. Lanjut ke mode potret, lihat bahwa perbedaan pertama dari keduanya adalah soal angle, di mana V27 itu lebih luas ya daripada V27i. Soal hasil menurut saya keduanya masih mirip-mirip, cuman emang soal warna lebih keluar di Vivo V27. Meski di foto ini agak sedikit miss ya di bagian bawah kuping, tapi ya it's okay lah. Di foto kedua terlihat bahwa soal dynamic range V27 juga unggul. Buat kerapian bokehnya kali ini V27 juga terlihat lebih rapi. Cuman sekali lagi bedanya itu beneran gak signifikan, karena di foto lain V27i bisa jadi lebih unggul ya soal dynamic range. Setelah nggak nemu perbedaan yang terlalu signifikan, akhirnya beda signifikan kali ini ada di kamera makronya. Meski sama-sama 2 megapiksel, tapi hasilnya itu kelihatan beda banget. Di foto ini terlihat warna V27 itu jauh lebih baik daripada V27i. Di foto berikutnya juga sama. Lagi-lagi warna V27i itu sangat kurang saturasi. Berbeda dari V27 yang cukup bahkan agak berlebih ya soal saturasi. Buat makro saya rasa V27 5G emang lebih unggul dan kerasa bedanya. Masuk ke kamera selfie, terlihat hasilnya kali ini cukup berbeda. Soal detail pas saya zoom di area wajah, terlihat hasil V27 itu lebih sharpen dan kelihatan banget noda-noda di wajah saya ya. Tapi beda di Vivo V27, terlihat wajah saya itu lebih halus ya detailnya dan kerasa agak lebih ganteng aja. Soal white balance menurut saya masih lebih akurat di V27, karena kalau dilihat dari warna kaosnya ini harusnya itu biru dongker ya, nggak yang kayak biru kehijauan gini. Di foto berikutnya juga terlihat bahwa foto selfie V27 itu kerasa agak greenish ya, atau agak kehijauan lah. Beda sama V27 yang kerasa natural dan tone warnanya itu enak banget buat dilihat. Sementara itu buat dynamic range-nya keduanya sama-sama bagus, udah nggak perlu diraguin lagi lah ya. Namun overall memang V27 kerasa lebih unggul daripada V27i, meski bedanya itu hanya soal tone warna. Masuk ke scene low light, secara auto foto dari keduanya udah sama-sama bagus ya buat segmen harganya. Namun di foto ini rasanya mulai diingatkan kalau ada harga ada rupa. Terlihat di daerah bunga yang ada lampunya ini, dynamic range V27 itu jauh lebih baik. Selain itu overall fotonya juga lebih terang V27. Pas saya coba aktifin night mode, V27i emang kelihatan better, tapi emang masih belum mendekati kelas dari V27. Foto V27 kerasa makin detail dan makin minim noise. Tapi kalau kondisinya cukup melimpah cahaya, rasanya foto dari keduanya nggak akan yang jomplang banget. Di foto ini terlihat hasilnya masih mirip-mirip ya. Overall emang untuk perbedaan kualitas kerasa ya, tapi nggak yang jauh banget.
Buat kamera ultra wide low light udah tau lah ya poinnya untuk siapa. Jadi kita lihat aja buat hasilnya. Beralih ke potret low light, di sini kembali harga berbicara. Hasil foto V27 mulai kerasa beda level dengan V27i. Soal warna, detail jauh lebih oke di versi lebih mahal ya. Buat yang butuh potret bagus di malam hari, V27 emang bisa jadi salah satu kandidatnya. Berbeda dari keadaan daylight, di low light hasil makro V27i malah lebih baik. Fotonya itu lebih minim noise dan kerasa lebih rapi juga buat teksturnya. Overall buat makro low light V27i unggul ya daripada V27. Buat kualitas selfie di malam hari, karakter lebih ganteng di V27 kembali berlanjut. Foto di V27i masih kerasa apa adanya ya, alias natural. Namun soal isu greenish ini nggak kelihatan ya di kondisi low light. Di foto berikutnya kembali terlihat ya buat karakter keduanya, dimana V27i lebih fokus pada saturasi tinggi dan kontras, sementara V27 lebih fokus pada perbaikan skin tone dan menyuguhkan detail yang lebih halus. Soal ini mungkin selera ya, tapi siapa sih yang nggak mau hasil selfie-nya jadi lebih ganteng dan tetap punya kesan yang natural. Oke, jadi ini adalah sampel video untuk kamera belakang dari Vivo V27i dan juga Vivo V27 5G. Keduanya sama-sama direkam pakai mode stabilisasi ya. Dan untuk videonya ini pakai standard stabilization. Bisa kalian lihat sendiri di sini warna di 27 5G itu sangat-sangat eye pleasing ya. Ibaratnya kayak sangat-sangat bagus gitu loh. Dan untuk stabilisasinya menurut saya keduanya udah sama-sama stabil karena udah bawa OIS. Nah kayak gini buat kalau mau ngerekam agak backlight ya, musim matahari, kita akan coba buat jalan lagi ke sana. Apakah stabilisasinya terpaut jauh atau enggak? Kayak gini ya. Ini saya agak jalan cepet. Gimana? Apakah kelihatan stabilisasinya mana yang lebih oke, mana yang kurang? Satu hal yang membedakan V27 dan V27 5G di sektor kameranya adalah adanya kamera ultra wide. Bisa kalian lihat sendiri ya, di sini hasilnya lebih wide atau lebih lebar gitu ya dibandingkan lensa utama yang ada di V27i. Nah, untuk kualitas ultra wide-nya juga menurut saya bagus ya. Kalau kita rekam di kondisi yang kayak gini, maksudnya kondisi yang banyak cahaya. Kayak gini hasil videonya. Sementara itu ini adalah hasil untuk kamera depan dari kedua HP ini, yakni Vivo V27 dan juga V27i. Keduanya saya rekam menggunakan steady phase atau stabilisasi elektronik. Dan kita akan coba bawa jalan ke sini ya. Nah kayak gini buat stabilisasinya. Kalau di V27 sih sangat oke banget ya. Kalau di V27i juga kelihatan stabil, tapi kayak ada bug sedikit. Nah kayak gini buat hasil video backlight maksudnya. Sementara itu ini adalah hasil untuk video 4K di V27i, V27 5G ya, dan 1080p di
V27i. Nanti kita akan coba crop ke bagian muka atau bagian belakang ini ya. Apakah emang detailnya sebagus itu, sebeda itu atau enggak? Kita akan coba juga buat stabilisasinya di sini. Kayak gini stabilisasinya lumayan stabil meski nggak sestabil yang steady tadi ya. Di sini sangat cerah dan cuaca sangat mendukung untuk take video. Jadi sebenarnya nggak ada masalah pencahayaan sini. Satu hal yang nggak dipunyain Vivo V27i adalah perekaman kamera ultra wide. Ya hasilnya kira-kira kayak gini. Ini lumayan oke sih untuk kualitas ultra wide-nya, meskipun nggak yang bagus banget, tapi lumayan lah. Karena ultra wide-nya ini juga kerasa stabil untuk perekaman videonya. Ya kira-kira kayak gini buat hasil kamera ultra wide-nya ya. Nah, di sini juga masih oke, untuk warna juga masih akurat. Ya ultra wide-nya ini not bad sih kalau menurut saya. Oke, jadi ini adalah sampel kamera dari ultra wide-nya Vivo V27 5G. Yang membedakan antara keduanya salah satunya adalah kamera ultra wide ini ya. Bisa kalian lihat sendiri, untuk ultra wide-nya ini lebar banget dan kita bisa motret lingkungannya lebih lebar ya. Dan kualitasnya menurut saya ya not bad lah. Meskipun emang bukan yang bagus banget, tapi it's okay. Masih kelihatan detailnya dan noise-nya juga cukup minim. Menurut saya kamera ultra wide-nya ini masih bisa diandalkan, dan untuk warnanya juga masih cukup oke. Gimana kalau menurut kalian? Oke, jadi ini adalah perbandingan kamera Vivo V27i dan juga Vivo V27 5G. Sebenarnya ini perbandingan yang tidak untuk mencari pemenang, cuman lebih ke seberapa jauh sih bedanya antar keduanya. Karena kalau dari harga itu terpaut lumayan jauh. Kita coba di sini jalan, dan ini pakai mode super steady. Jadi keduanya ini punya mode super steady. Ini kita lihat di sini sama-sama menghadap ke sumber cahaya. Dari sini skin tone-nya udah beda banget ya. Di V27 itu lebih bright, sedangkan kalau di V27e itu kayak lebih tinggi saturasi. Kita akan coba buat stabilisasinya di sini. Untuk stabilisasinya sih menurut saya nggak ada komplain atau nggak ada masalah, karena sama-sama bagus, sama-sama stabil. Cuman kalau dilihat emang V27 5G itu stabilisasinya itu lebih prima, lebih konsisten dibanding V27i. Cuman kita akan lihat ya nanti ya habis processing. Kalau dari viewfinder saya menilai ini cuman murni dari viewfinder ya. Nggak tahu kalau nanti ada processing lebih lanjut mungkin lebih nyetabilin lagi atau gimana. Nah untuk warnanya kayak gini, ini sangat-sangat biru ya untuk sinar. Untuk warnanya sih nggak ada masalah antar keduanya, sama-sama oke. Cuman ya tadi yang saya bilang kalau dihadapkan ke cahaya banget gini tuh ini ada perbedaan warna. Kalau di V27i itu lebih tinggi kontras dan tinggi saturasi. Satu hal yang nggak dipunyai Vivo V27i adalah perekaman 4K di kamera depan. Ini hasilnya 4K kayak gini ya. Kira-kira menurut kalian 4K itu penting nggak sih kalau untuk kamera depan? Silahkan kalian komen di bawah ya. Kalau kalian punya HP dengan kamera depan 4K, apakah lebih sering pakai kamera depan 4K atau 1080p aja? Coba komen juga ya.
Oke, masuk ke kesimpulan. Buat hasil foto di direct main kamera sama-sama bagus. Ultrawide V27, portrait sama-sama oke, makro V27, dan selfie V27. Sementara untuk foto low light main kamera V27, ultrawide V27, portrait V27, makro V27i, dan selfie V27. Dan untuk videonya menurut saya nggak terlalu beda yang signifikan banget ya buat detailnya. Paling di warna aja sih yang emang kelihatan cukup berbeda. Buat video main kamera V27, ultrawide V27, dan selfie sama-sama bagus. Untuk video low light main kamera tetap V27, ultrawide V27, dan selfie lagi-lagi sama-sama punya keunggulan. Untuk mikrofonnya agak surprise ya, dimana V27i lebih baik daripada yang lebih mahal. So buat total skornya pada Vivo V27i itu 6 poin ya, dan V27 itu 15 poin. Emang sih kalau dari skornya ini beda banget jauh ya, karena emang skor ini dibuat buat nyari pemenang. Tapi dalam konteks kali ini kita bahas kesimpulannya aja ya, lebih pada worth it mana sih antara V27 atau malah V27i aja. Well, kan menurut saya jika kalian nggak butuh ultrawide, Vivo V27i ini sangat layak buat dibeli. Apalagi buat fotonya yang di kondisi direct itu hampir nggak ada beda ya sama V27. Soal stabilisasi video juga nggak kalah sih kalau menurut saya. Tapi kalau kalian nggak ada masalah dengan budget lebih dan nggak ada masalah juga dengan nambah 1,5 jutaan, ya beli aja Vivo V27 sekalian. Dengan nambah segitu kalian akan dapatkan kamera selfie yang jadi lebih ganteng, kamera ultra wide, dan juga kemampuan low light yang lebih baik. So balik lagi ke kalian, dananya berapa dan pengen smartphone yang seperti apa? Coba kalau kalian dihadapkan dengan pilihan ini, kalian lebih pilih saving money atau yang lebih mahal? Kalian tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di Simamid, dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.